Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam sekejap cahaya keemasan, mereka muncul kembali di Provinsi Yell. Mata emas jernih Long Hao Shen melintas dengan niat ungu tua, dan dengan segera, jejak cahaya ungu muncul di depannya. Lingkaran cahaya ungu terbentuk dalam diameter lebih dari 10 meter, yang dimana sosok besar muncul. 6 pasang mata yang sangat dingin terbuka secara perlahan, dan menunjukkan warna yang berbeda. Aura stabil dan suram keluar dari tubuhnya yang berwarna kecubung. Selain Long Hao Shen, yang lain semua segera kedinginan karena melihat wajahnya yang dingin, yang sebanding dengan kolam es yang dalam. Hanya ketika 6 pasang matanya menatap Long Hao Shen, raut wajahnya berubah, dan membuat transformasi lengkap. Menjadi ramah dan bersemangat, itu hanya butuh waktu sesaat. Semua 6 kepala berkumpul, lalu merangkak di depan Long Hao Shen, dan dengan ringan membelai tubuhnya, itu sama halnya seperti mencoba untuk mendapatkan kasih sayangnya. Chen Ying'er menarik napas dalam-dalam dan sangat terkejut. Aura Hao Yue mengalami perubahan secara kualitatif. Dia memiliki aura yang mulia, sombong, dingin, dan sisiknya sangat indah nan menawan. Ucap si Loli. Pada saat itu, Long Hao Shen memanggil Hao Yue dalam pertempuran melawan kakeknya, tapi Chen Ying'er sudah tidak sadarkan diri. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia dapat melihat Hao Yue setelah bersatu kembali dengan tim. Sebagai summoner, dia secara alami memiliki pemahaman yang hebat tentang binatang buas ajaib. Tetapi ketika melihat Hao Yue, bahkan sebagai gadis Saint spiritual, dia tidak merasakan kedekatan dengan Hao Yue. Dengan kata lain, bahkan juru bicara binatang buas mitologi tidak dapat berinteraksi dengan Hao Yue, apalagi mendapatkan persetujuannya. Seekor binatang buas dengan gadis Saint spiritual yang tidak dapat terhubung, maka apa artinya? Terlebih lagi, kultivasi Hao Yue baru saja melangkah ke tingkat ke-8, dan masih jauh dari kekuatan puncak untuk seekor binatang ajaib. Namun Chen Ying'er tidak menemukan itu terlihat aneh, bahkan kakeknya tidak mengerti batas Hao Yue, apalagi dirinya saat ini. Yang terpenting adalah, semakin kuat Hao Yue, semakin baik bagi tim. Dia secara alami tidak memiliki kesan buruk hanya karena Hao Yue tidak memperhatikannya. Menepuk ringan kepala Hao Yue, Long Hao Shen menyatakan, "Ayo pergi, semuanya, kita naik di punggung Hao Yue," ucap Long Hao Shen. Han Yu berbicara dengan takjub. "Kapten, aku khawatir ini akan menyebabkan Hao Yue mengekspos dirinya sendiri." Sisik berwarna kecubung Hao Yue terlalu mencolok. Bahkan di ketinggian, pantulan sinar matahari akan membuatnya mudah ditemukan, ucap Han Yu menyarankan. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman yang tenang, "Jika ketahuan oleh iblis, itu adalah yang kita inginkan, karena jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis? Karena kita harus bermain petak umpet bersamanya untuk waktu yang lama," jawab Long Hao Shen. Pernyataan ini penuh dengan kepercayaan diri. Bermain petak umpet dengan Kaisar Dewa Iblis, bisakah hal lain yang terdengar lebih mendominasi? Setelah berevolusi menjadi 6 kepala, tubuh Hao Yue tidak terus membesar, tetapi panjangnya sudah melebihi 15 meter. Kelompok Long Hao Shen tidak merasa sesak sedikit pun saat berada di punggung Hao Yue. Hao Yue mengangkat ke-6 kepalanya, dan membentangkan sepasang sayapnya yang besar. Anggota tubuhnya yang besar menginjak tanah dengan tiba-tiba, ia kemudian mendorong tubuhnya yang besar ke udara. Saat itu, sayapnya tampak menyebabkan angin kencang saat ia terbang, lalu sosok berwarna kecubungnya yang megah menembus ke langit, dan menghadap ke selatan di bawah instruksi Long Hao Shen. Tepat setelah Hao Yue mulai terbang, cahaya hijau menyebar dari kepala Little Green, dan membungkus tubuhnya serta kelompok Long Hao Shen yang ada di punggungnya. Floating teknik mampu meringankan berat total secara besar-besaran. Mantra angin bertarget tunggal yang awalnya secara tak terduga, ketika menunjukkan efek multi-target saat digunakan oleh Little Green. Setelah pengurangan berat oleh Little Green, dia mengepakkan sayapnya dengan sangat mempercepat, dan berkedip seperti meteor berwarna kecubung yang melesat ke cakrawala. Duduk di punggung Hao Yue, anggota Bright Glimmer of Hope semuanya merasa sangat mantap. Tetapi tidak merasa nyaman sama sekali, karena efek penekan yang aneh dari aura unik yang dilepaskan dari tubuh Hao Yue, itu juga ada pada mereka.
Selain itu, hawa dingin kadang-kadang menyebar, dan itu membuat mereka agak tidak nyaman. Perasaan semacam ini belum pernah muncul sebelumnya, bahkan pada saat HOIW berevolusi ke kondisi 5 kepalanya. CR bergegas untuk memberi tahu Long Hao Shen tentang perasaan ini. Setelah merenung sejenak, ia memutuskan bahwa ini sebagian besar terkait dengan kekuatan garis keturunan HOIW. Setelah mendapatkan kepala keenamnya, kekuatan garis keturunan HOIW jelas terangsang secara signifikan. Itu adalah perubahan besar yang paling berbeda di luar ketanyaannya, bahwa dia telah mendapatkan kepala keenamnya serta atribut unsur lainnya. Itulah satu-satunya alasan dari perasaan tidak nyaman yang dimiliki semua orang. Tetap saja, demi serangan mendadak ini, semua orang hanya bisa menanggungnya. Akhirnya Long Hao Shen membuat HOIW menahan kekuatan garis keturunan dan auranya sejauh mungkin, untuk menghindari terlalu banyak mempengaruhi semua orang. Kecepatan penerbangan HAOYUE sangat besar. Pada awalnya, Long Hao Shen mengira kecepatannya tidak akan cocok dengan Star King, tetapi ia menyadari kesalahannya dengan sangat cepat. Dengan dukungan sihir angin Little Green, HOIW hanya terus mempercepat dan benar-benar melampaui kecepatan standar Star King. Beberapa ribu meter telah dilintasi, dan hanya dalam setengah jam, kota Yell sudah ada di depan mata mereka. Target kami adalah Istana Dewa Iblis di kota Yell. Setelah HOIW turun, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan bangunan dan membunuh iblis di dalamnya. Tetapi kamu tidak harus keluar dari jangkauan Istana Dewa Iblis. Ying Er, Lin Xin, kalian berdua tidak boleh meninggalkan punggung HOIW, dan jangan campur tangan untuk saat ini. Jika musuh melancarkan serangan besar-besaran, sihir pemanggil binatang buas kamu akan berfungsi sebagai pasukan cadangan untuk kami, ucap Long Hao Shen. Setelah memberi mereka peringatan sederhana, Long Hao Shen menepuk leher HOIW, dan mengomunikasikan niatnya kepadanya. Tubuh berwarna kecubung besar itu segera berubah menjadi meteor ungu yang melesat, dan meluncur lurus dengan cepat ke kota Yell. Setiap Dewa Iblis memenuhi syarat untuk memiliki Istana Dewa Iblis yang dibangun di bawah namanya. Namun, istana itu berbeda, setiap 12 peringkat, istana itu akan naik satu tingkat. The Demon God Emperors tidak diragukan lagi yang paling megah dari semua istana iblis dewa ini. Meskipun Long Hao Shen tidak yakin apakah Panther Demon God Auxerre berada di Yell City atau tidak, ia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dan Demon God Palace-nya pasti dibangun di Yell City karena itu adalah area di bawah perlindungan Dewa Iblis. Selain itu pasti bangunan terbaik di seluruh kota, jadi, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini, di tengah-tengah penyelaman cepat HOIW, mereka segera mengunci ke lokasi Istana Dewa Iblis Panther. Istana Dewa Iblis ini terletak di area pusat kota Yell. Istana besar mencapai ketinggian hingga 1000 meter, dan luas lantainya itu setidaknya 10.000 meter persegi. Di ujung depan istana itu terlihat besar, dan pintu masuknya berbentuk kepala kumbang. Wajah panter berwarna merah menyala memiliki mulut besar terbuka, dan tanda hitam pekat membentang dari dahi ke bagian belakang kepala. Itu adalah Istana Iblis Dewa Panther Demon God Auxerre, Istana Iblis Panther. Semua Istana Iblis Dewa dibangun sesuai dengan preferensi Dewa Iblis mereka masing-masing. Arai sihir yang didirikan oleh para Dewa Iblis dari generasi sebelumnya didirikan, yang memperkuat kultivasi dan kekuatan mereka. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Dewa Iblis akan menjadi yang terkuat di dalam Istana Dewa Iblisnya sendiri. Kecuali untuk situasi khusus, pilar Dewa Iblis mereka umumnya akan disimpan di Istana Dewa Iblis mereka. Di atas langit, bentuk batu kecubung raksasa turun, dan segera mendapatkan perhatian para Iblis Panther yang mendiami kota Yell. Panther Demons yang melampaui tingkat ke-6 memiliki kemampuan terbang, lebih dari selusin figur kuning melonjak di atas kota Yell, dan menuju bentuk batu kecubung yang muncul tiba-tiba itu dengan terburu-buru. Demons Panther umumnya mencapai ketinggian 2 meter. Mereka yang setidaknya mencapai tingkat ke-6 akan memiliki sepasang sayap di punggung mereka, dan menjadi mayor Panther Demons. Dalam hal fisiknya, mereka agak dekat dengan manusia, tetapi dengan kepala kumbang, dan rambut kuning tumbuh di seluruh tubuh mereka. Semakin kuat Panther Demon, semakin tebal dan lembab rambutnya. Meraung. Raungan luar biasa terdengar, dan segera orang bisa melihat 6 pancaran warna berbeda langsung keluar. Iblis besar Panther yang telah naik ke langit adalah korban langsung mereka,
dan orang bisa melihat Mayor Panter Iblis yang melayang ini berubah menjadi jejak darah, ketika energi spiritual besar-besaran menindas datang untuk membuat pertunjukan. Serangan besar bola api, panah es, bila angin, tepi cahaya, batu jatuh, dan bola racun ungu tua, segera datang untuk menelan istana Demon Panther. Itu adalah semburan serangan Hoiwei. Jangan berani meremehkan mantra kelas rendah ini yang keluar darinya. Mantra ini menghasilkan kekuatan yang jauh lebih unggul dari biasanya. Setiap mantranya, ini dikompres setidaknya 3 kali lebih banyak dari biasanya. Namun, Panther Demon God Palace adalah istana Panther Demon God Auxerre. Serangan mendadak itu segera mengaktifkan formasi pertahanannya, dan lingkaran hitam pekat tiba-tiba menyebar dari dalam, lalu berubah menjadi penghalang hitam besar yang menyelimuti seluruh istana Panther Demon di dalamnya. Sihir yang terkonsentrasi ditembakkan pada penghalang hitam itu, dan menghasilkan semua jenis riak, tetapi tidak menyebabkan kerusakan substansial padanya. Iblis Panther di dalam Yell City masih sangat cepat untuk merespons. Jika seseorang menyurvei dari ketinggian, dia akan melihat bahwa sejumlah besar Panther Demons bergegas berbondong-bondong dari segala arah, sementara beberapa Panther Demons keluar dari Panther Demon Palace juga. Bukan hanya seolah-olah pemburu iblis Temple Alliance tidak melakukan serangan terhadap Yell City saja, tetapi itu adalah pertama kalinya hal itu dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa takut, dan berbenturan langsung dari depan. Faktanya, serangan semacam itu tidak hanya akan dihadapi oleh Panther Demon Palace, tetapi juga keseluruhan dari Panther Demons di Yell City. Klan Panther Demons tidak banyak, tetapi setidaknya berjumlah 10.000. Kota Yell menjadi tanah mereka, dan Iblis Panther yang paling kuat hampir semuanya berada di sana. Kekuatan dari tingkat ke-8 saja sudah lebih dari selusin. Di masa normal, Panther Demon God Auxerre juga akan berjaga-jaga, dan terlebih lagi, Yell City bukanlah kota tetangga, jadi, bahkan jika serangan frontal yang kurang ajar itu berhasil, itu pasti akan menyebabkan pusat kekuatan iblis bergegas dari semua arah untuk melingkari dan memusnahkan si pembuat onar. Sosok ilahi Hoiwei dengan cepat akan mencapai istana Panther Demons, karena serangan sihir sebelumnya tidak berhasil secara signifikan merusak perlindungan unsur kegelapan di Panther Demon Palace. Pada saat itu, penampilannya terlihat jelas oleh Panther Demons di bawahnya. Seekor naga berkepala 6. Dari sayap Hoiwei yang tumbuh dewasa dengan bentuk kepala dan tanduknya, dia saat ini tidak terlihat seperti kadal lagi, tetapi lebih dekat dengan seekor naga. Karena semua Panther Demons merasakan kepercayaan yang sangat besar dalam pertahanan Panther Demon God Palace mereka, dan percaya bahwa Hoiwei tidak diragukan lagi akan ditolak kembali, dan keenam kepalanya menggeram sekali lagi dengan keras. Lapisan niat ungu menyebar dari tubuhnya, dan berbenturan dengan penghalang pertahanan istana Iblis Panther. Adegan aneh segera mengikuti. Betapa terkejutnya Panther Demons yang berjaga-jaga saat perisai dan niat ungu itu bersentuhan, pertahanannya pergi seperti salju dari lantai yang baru diminyaki, dan Hoiwei yang besar mendarat dengan eksplosif di puncak Panther Demon Palace. Boom! Ledakan dahsyat itu memercikkan debu dan batu ke segala arah. Seluruh Yell City terguncang oleh suara keras yang membelah telinga, dan juga bergetar hebat. Hoiwei tiba-tiba masuk ke dalam istana Iblis Panther begitu saja. Sebuah lubang besar telah muncul di atas istana Iblis Panther, dan membiarkan 4 kakinya yang kuat mendarat di dalam aula utama istana. Getaran besar-besaran dari pendaratannya yang keras, itu telah menyebabkan munculnya retakan lebar, tetapi tampaknya Hoiwei benar-benar tidak terluka. Keenam kepalanya yang besar ditembakkan seperti 6 kanon sihir, dan meluncurkan sihir ofensif ke sekelilingnya dengan kecepatan panik. Bagian dalam akan selalu menjadi bagian paling tidak kokoh dari benteng. Istana Iblis Panther juga seperti itu, siapa yang bisa menebaknya, bahwa seseorang akan menembus penghalang pertahanan. Kombinasi sihir ganas Hoiwei dengan menggunakan 6 elemen, itu segera membuat bagian dalam istana Iblis Panther berantakan total. Semua anggota Bright Glimmer of Hope merasa kaget, karena Hoiwei terlalu galak. Mereka pada awalnya siap untuk bergabung dengan pertempuran untuk menghilangkan perlindungan defensif, tetapi siapa yang akan menyangka, bahwa itu akan hancur setelah hanya satu raungan dari Hoiwei. Pada saat itu, mereka merasa benar-benar riang gembira, karena kinerja Hoiwei terlalu menyenangkan. Yang pentingnya lagi, Chen Ying'er dengan gembira melompat di punggung Hoiwei, meski Yang Wenzhao menderita luka berat, dan meskipun mereka mulai membaik, dan pulih sepenuhnya dalam 1 atau 2 bulan tidaklah mungkin.
Permusuhan ini secara alami diperhitungkan oleh iblis-iblis di dekatnya, ditambah mereka secara langsung menyerang kota iblis, dan bahkan ibu kotanya. Menggunakan metode seperti itu membuatnya terlalu memuaskan. Pengeboman sihir Hao Iwe membuat para Panther Demons itu bahkan tidak berani bergegas maju secara langsung. Istana Iblis Panther benar-benar solid, meskipun kerusakan besar telah muncul di tengah ledakan kekerasan, dan seluruh bangunannya belum hancur sepenuhnya. Tepat pada saat ini, sosok kuning melompat di sekitarnya, dan esensi kegelapan mereka yang seketika saja berubah menjadi penghalang pertahanan hitam, itu ditujukan terhadap pemboman sihir Hao Iwe. Dengan tatapannya, keenam kepala Hao Iwe meraung bersamaan. Segera, ledakan niat ungu lainnya muncul, dan itu segera menyebabkan penghalang berwarna hitam dari kekuatan besar Demon Panther runtuh, dan menghentikan sihir pertahanan mereka. Enam kepala Hao Iwe kemudian melepaskan semburan mantra berulang kali ini, Hao Iwe menyebarkan dan menghancurkan tubuh Panther Demons setidaknya dari tingkat ke-6. Lin Xin menelan ludahnya, dan menatap Long Hao Shen. "Bos, bagaimana mungkin, aku merasa bahwa, bahkan tidak ada kebutuhan bagi kita untuk bertindak. Hao Iwe bekerja dengan baik sendirian," ucap Lin Xin. Memang benar, ketika ke-6 kepala Hao Iwe menembak, tidak ada kesempatan sama sekali bagi mereka untuk ambil bagian. Sihir Hao Iwe menutupi hampir seluruh Panther Demon Hall. Dengan setiap lompatan Hao Iwe, konsekuensi besar mengikuti. Long Hao Shen memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan. Setelah mendapatkan kepala ke-6-nya, sihir Hao Iwe sangat diperkuat. Selain itu, energi spiritualnya hampir tidak pernah habis. Saat meluncurkan sihir, Long Hao Shen bisa merasakan sejumlah besar residu elemen muncul di tubuh Hao Iwe, dan mengisi energi spiritualnya dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat ini, Istana Iblis Panther benar-benar hancur berantakan tanpa ada kaitan dengan Istana Dewa Iblis. Jangan khawatir, ketika Iblis Panther yang lebih kuat datang, semua orang akan bergabung dengan pertempuran. Long Hao Shen merespon ucapan Lin Xin kepada seluruh kelompok. Di saat Long Hao Shen berbicara, sosok kuning tiba-tiba muncul seperti sambaran petir, dan bergegas ke arah Hao Iwe. Itu terlalu cepat, Kareana hanya mengambil beberapa tarikan napas untuk tiba di depan Hao Iwe. Dan sementara itu, saat berakselerasi seperti itu, ia secara efektif menghindari semua sihir Hao Iwe dengan jarak yang sangat tipis setiap saatnya, yang semuanya meninggalkan jejak kuning yang sedikit bengkok di punggungnya. Itu adalah Panther Demon dengan rambut emas di seluruh tubuh, citra dari matanya yang menyala dengan niat membunuh yang lebat. Di ujung depan lengannya yang kuat, itu adalah cakar yang tajam. Begitu tiba di depan Hao Iwe, sayap di punggungnya tiba-tiba berbelok, dan mengubah arah dengan tiba-tiba. Sementara ia naik ke atas, cakarnya diarahkan langsung ke mata Little Light. Baik itu dalam hal kecepatan, kekuatan, atau reaktivitas, Demon Panther ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Aura kegelapan yang tajam dan substantif tersapu abis, dan menghasilkan suara mendesis yang tajam di udara. Kekuatan itu dekat dengan keadaan spiritual Highland. Kelemahan Panther Demons terletak pada pertahanan mereka yang biasa-biasa saja, tetapi kecepatan dan kekuatan ofensif mereka adalah yang terbaik. Kinerja Panther Demon ini sangat brilian dalam aspek-aspek ini. Menghadapi serangan kejutan yang mendadak, Hao Iwe bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, karena dia terus meluncurkan mantra yang dia casting, dan tidak memperhatikan hal itu. Sebuah cahaya berwarna oranye melintas saat serangan Panther Demon sudah diambang menyentuh kepala Little Light. Bang! Dalam suara ledakan yang tajam dan jelas, tubuh Panther Demon ditembak mundur. Sepasang cakar tajamnya mengambil posisi khusus, lalu melepaskan 4 proyeksi pedang hitam pekat, sampai Long Hao Shen datang untuk memblokir serangan. Tubuh Long Hao Shen berkedip-kedip dalam cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan Bright Vengeance yang dihasilkan setelah obstruksi ilahinya. Ketika dia menerima serangan terakhir Panther Demon ini, tubuhnya hanya bergetar sedikit, tetapi segera menolaknya, karena Demon Panther berwarna emas ini berada di tingkat ke-8. Ekstremitas kakinya menggunakan punggung Hao Iwe sebagai penopang, karena proyeksi pisau berwarna oranye langsung terhanyut. Tepat setelah bertemu, semua proyeksi pedang hitam segera tersebar dan hancur. Segera, tubuh Long Hao Shen terhenti tiba-tiba, dan Arya dari Dewi Cahaya dilambaikan ke depan. Serangan pedang ini tidak meninggalkan jejak sedikit pun di jalannya, niat pedang di dalamnya tidak tajam, melainkan membawa jejak kehangatan.
Tapi iblis panter emas itu tiba-tiba merasa tidak mampu menghindarinya. Bahkan menarik kembali juga tidak mungkin, meskipun tingkat kecepatannya luar biasa, dia benar-benar tidak dapat melarikan diri dari niat pedang itu. Dengan lolongan rendah, cakar Demon Emas Panter itu langsung berubah warna menjadi emas. Tubuhnya membuat rotasi tergesa-gesa, dan sepasang cakar secara bersamaan bertujuan untuk menyerang Long Hao Shen. Energi spiritual yang dilepaskan dari cakarnya bahkan menghasilkan kilau emas gelap. Dentang, meraung, suara tajam dan diiringi teriakan Golden Panther Demon segera terdengar. Hanya berapa saja pusat kekuatan iblis yang dihadapi Long Hao Shen yang sudah siap. Dia sudah bertarung lebih dari 5 keberadaan yang mencapai tingkat Dewa Iblis. Meskipun dia tidak mencapai kemenangan setiap saat, setelah mengalami pertempuran melawan begitu banyak kekuatan besar seperti itu, bagaimana mungkin iblis panter dari tingkat ke-8 ini bisa menghentikannya? Niat pedang yang terlihat hangat ini meledak seketika, setelah bentrok dengan Golden Panther Demon. Suara rapuh dan tajam itu menghancurkan cakar dengan tiba-tiba terhadap pedang Arya dari Dewi Cahaya. Namun, Demon Panther emas ini tetap cukup gagah. Setelah Arya dari Dewi Cahaya memecahkan cakarnya, meskipun bekas luka berdarah yang dalam diproduksi dari dadanya ke pahanya, tapi itu masih tidak membunuhnya dalam satu pukulan. Bahkan, itu adalah niat pedang yang dilepaskan oleh pedang ilahi. Untuk melawan kematian instan terhadapnya, Demon Panther ini masih terlihat sangat gagah. Merasakan afinitas yang meningkat antara niat pedang Arya dari Dewi Cahaya dan dirinya sendiri, Long Hao Shen bahkan tidak melihat Demon Panther yang baru saja dibersihkannya. Dalam kilatan lain warna oranye, proyeksi pedang dirilis dan kali ini, sinar keemasannya membesar dan mengejar Panther Demon yang langsung terbelah menjadi 2. Sesosok pusat kekuatan besar iblis dari tingkat ke-8 baru saja dimusnahkan oleh Long Hao Shen yang berada di tingkat ke-8 yang sama dengannya. Kesenjangan kekuatan ini juga merupakan celah bagi peralatan. Seperangkat peralatan Long Hao Shen setidaknya mencapai tingkat epik, pedang Arya dari Dewi Cahaya dan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan, bahkan dapat mencapai tingkat alat ilahi kapan saja. Menambah pemahamannya tentang niat pedang, bahkan Dewa Iblis pengendara naga harus meresponnya dengan hati-hati, namun pada akhirnya, ia juga terluka oleh Hao Shen, apalagi lagi Golden Panther Demon biasa ini. Tetapi pada saat yang sama, Golden Panther Demon ini meluncurkan serangannya, dan sosok-sosok emas lainnya bergegas maju, ketika proyeksi pedang berwarna hitam terjerat di udara untuk menghalangi sebagian besar pemboman Hao Iwe, dan sejumlah besar Panther Demons berbondong-bondong masuk dari luar. Setidaknya ada 8 Golden Panther Demons lainnya telah masuk ke aula untuk menghentikan serangan sihir Hao Iwe. Melihat kekacauan total di dalam istana Iblis Panther ini mengeluarkan teriakan kemarahan. Tapi mereka hanya mengelilingi kelompok Long Hao Shen, dan tidak menyerang dengan terburu-buru. Sihir Hao Iwe berhenti. Dia dengan dingin memelototi Panther Demons di sekitarnya, dan mantra tertunduk dari mulut ke-6 kepalanya mulai mengubah ritmenya. Long Hao Shen jelas tahu apa yang Hao Iwe rencanakan, dan segera melompat ke atas kepala Little Light, dan secara mental memberitahunya untuk berhenti mengucapkan mantra itu. Hao Iwe sedang mencoba menggunakan Essence of Disorder 6 unsur. Tidak peduli berapa banyak Panther Demons yang hadir, jika hal ini tidak dijentikan, mungkin tidak ada yang selamat yang muncul di samping ini dari Golden Panther Demons dari tingkat ke-8. Iblis Panther lainnya pasti akan menghadapi kematian. Tetapi Essence of Disorder pada level ini datang dengan beban yang sangat besar untuk Hao Iwe sendiri. Ini adalah lokasi yang strategis untuk iblis, jadi Long Hao Shen tidak punya niat untuk meluncurkan teleportasi dari sini, dan dia pasti harus mempertahankan kekuatan Hao Iwe. Dan lebih jauh lagi, dia merasakan beberapa respon di dalam Panther Demon Hall ini, tentang keberadaan musuh yang ingin dia temui. Ayo pergi, tetiak Long Hao Shen sambil melambaikan tangannya, dan memimpin untuk melompat dari punggung Hao Iwe. Sekarang mereka berada di wilayah iblis, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi, dan membentangkan 4 sayap spiritual emas di punggungnya untuk menembak seperti panah emas ke arah musuh. Di luar dari Chen Ying-er dan Lin Xin, semua orang melompat turun secara berturut-turut dari punggung Hao Iwe juga. Dengan perlindungan Hao Iwe, kedua penyihir tidak perlu khawatir untuk keselamatan mereka sendiri sama sekali. Wang Yuan, Sima Xian, Zhang Fangfang, Han Yu, dan Chai Er, mereka bergegas ke 5 arah yang berbeda dari Long Hao Shen.
Masing-masing dari mereka membuka sayap spiritual di punggung mereka, dan melepaskan aura kekuatan yang kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.